Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Prestalia Dwi dalam Info Jatim edisi Sabtu 5 November 2022. Pada edisi kali ini, kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Gubernur Khofifah melepas keberangkatan tenaga kesehatan ke Pulau Kangean, Madura. Puncak Hari Sumpah Pemuda berlangsung di Kota Madiun. Rayakan HUT Jatim ke-77, Gubernur Khofifah gelar sholawatan di Jombang dan Kota Pasuruan. Dari studio Dinas Kominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info pendidikan. Sobat Jatim, peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2022 tingkat Provinsi Jawa Timur digelar di Kabupaten Lamongan selama 2 hari, yaitu 26 sampai dengan 27 Oktober 2022. Kegiatan yang bertema transformasi literasi dalam konteks Merdeka Belajar ini dibuka langsung oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Effendi, di halaman wisata Bahari Lamongan pada Rabu 26 Oktober 2022 dan ditutup oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Jatim, Beni Sampirwanto. Berikut liputannya. Asisten Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Timur, Beni Sampirwanto, mewakili Gubernur Jawa Timur dalam penutupan rangkaian kegiatan Hari Aksara Internasional 2022 tingkat Provinsi Jawa Timur di Lamongan, Kamis 27 Oktober 2022. Berbagai program telah dilakukan oleh Pemprov Jatim dalam menggalakkan program literasi secara masif, diantaranya melalui gerakan membaca, gerakan literasi sekolah, gerakan literasi keluarga, dan gerakan literasi masyarakat yang secara aktif memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Beni menyebut, masih banyak tugas Pemprov Jawa Timur untuk menggalakkan literasi dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Jawa Timur. Menurutnya, semangat Hari Aksara harus bisa menjadi motivasi semua pihak untuk bersama-sama berupaya meningkatkan IPM melalui penerapan implementasi kurikulum merdeka atau IKM mandiri, serta berinovasi terutama dalam hal literasi digital. Akhirnya Bapak dan Ibu sekalian, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, mewakili Ibu Gubernur, peringatan Hari Aksara Internasional ke-57 dengan tema transformasi literasi dalam konteks Merdeka Belajar tahun 2022 saya nyatakan ditutup. Dari Lamongan, Saada Gufron melaporkan. Beralih ke info kepemudaan, Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjatuhkan pilihan pada Kota Madiun sebagai pusat penyelenggaraan peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini. Pilihan tersebut bukan tanpa alasan, bahkan juga mengandung syarat makna. Menurutnya, Madiun memiliki sosok pemuda pencetak sejarah yang berperan aktif dalam dunia peristiwa yang menjadi tonggak sejarah nasional. Manifesto 1925 dan Kongres Pemuda II. Sosok tersebut adalah Profesor Mr. Sunario Sastrowardoyo. Sunario, pemuda kelahiran Madiun 28 Agustus 1902, diketahui aktif sebagai pengacara. Ia membela para aktivis pergerakan yang berurusan dengan polisi Hindia Belanda. Berikut informasinya untuk Anda. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 dengan tema Bersatu Bangun Bangsa di alun-alun Reksogati Caruban, Kabupaten Madiun, Jumat 28 Oktober 2022. Dalam upacara tersebut, Gubernur Khofifah bertindak sebagai inspektur upacara, sedangkan yang bertindak sebagai pembaca Kongres Pemuda adalah Bupati Madiun, Ahmad Damawi. Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ini adalah sebagai bentuk menghormati perjuangan pemuda-pemuda Indonesia pada masa perjuangan yang hikmahnya bisa diambil di masa sekarang bahwa kebangsaan ini adalah kebangsaan yang inklusif. Hikmah dari berbagai keterlibatan bermacam kelompok dalam komitmen Sumpah Pemuda dan menjadi satu dalam keindonesiaan ini adalah bahwa sejak awal dalam sejarah kebangsaan kita adalah kebangsaan yang inklusif, kebangsaan yang melintasi kelompok,
ras, etnis, golongan, agama, dan gender. Maka tadi kita bisa menyaksikan bagaimana simbol budaya dari 34 provinsi di Indonesia hadir pada upacara Hari Sumpah Pemuda di alun-alun Caruban, Kabupaten Madiun. Gubernur Khofifah mengajak pemuda-pemuda Jawa Timur menjadi aktor inisiator game changer, para lakon yang mengubah jalannya permainan peradaban dunia, memunculkan sebuah realitas dan kesadaran baru. Dari Madiun, Vivin Wahyu melaporkan. Kita beralih ke info teknologi. Sobat Jatim, Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah melakukan penyiapan proyek kerjasama pemerintah dan Badan Usaha Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palaparing Integrasi yang merupakan proyek strategis nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan daftar proyek strategis nasional. Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, mengajak seluruh pemerintah daerah untuk membantu meneruskan proyek strategis Palaparing Integrasi yang berjalan. Berikut liputannya. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo RI menggelar sosialisasi rencana jalur Palaparing Integrasi di Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin 31 Oktober 2022. Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johnny G. Plate, menggarisbawahi pentingnya Palaparing sebagai salah satu proyek strategis nasional. Proyek ini diharapkan menjadi tumpuan bagi tulang punggung serat optik nasional, sehingga layanan internet yang inklusif dan cepat bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Tak hanya itu, Menkominfo RI juga berpesan agar pemerintah pusat dan daerah dapat mendukung skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dalam proyek strategis nasional, termasuk Palaparing. Tahun 2022 ini persiapan akhir dan mudah-mudahan proses lelang dan tunjukkan mitra KPBU-nya dapat dilakukan di tahun 2023 dan pembangunan fisik akan dapat dimulai paling lambat hingga akhir tahun 2024. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Timur, Beni Sampirwanto yang hadir mewakili Gubernur Jawa Timur mengatakan, pemerintah pusat dan daerah terus bersinergi dan memberi perhatian dalam pembangunan konektivitas. Hal ini penting untuk merangkai Indonesia, memperkokoh persatuan dan kesatuan sebagai bangsa yang besar, serta meningkatkan sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, seni, budaya, dan lain-lain. Dari Surabaya, Nindi melaporkan. Beritanya tak perlu benar, yang penting heboh bikin panas telinga. Bisik-bisik ataupun koar-koar, yang penting harus cepat disebar. karena kami adalah hoax. Awas ada hoax. Tahan dulu jarinya, baca lagi dengan seksama. Mari semua hapus hoax bersama. Cek, 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 yuk kita cek. Carilah faktanya dulu sebelum disebar. Apapun infonya, beritakanlah saja kabar-kabar nyata. Cek, 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 yuk kita cek. Jangan sampai sebarkan hoax. Cek fakta beritanya, apapun infonya, beritakanlah saja kabar-kabar nyata. Datang dari mana saja, bisa jadi apa saja. Dusta fitnah yang bisa kacaukan segalanya. Cek, 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 yuk kita cek. Carilah fakta di web terpercaya sebelum disebar.
saja yang ada benarnya. Cek, 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 yuk kita cek. Jangan sampai sebarkan hoax. Cek fakta beritanya, apapun infonya, beritakanlah saja yang ada benarnya. Cek aja di Klinik Hoax. Masih di info teknologi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Hudiono, menyampaikan harapan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang menginginkan agar media ikut berperan dalam menyuarakan jargon optimis Jatim Bangkit. Pesan tersebut disampaikan kepada ratusan peserta rapat kerja wilayah media independen online di Indonesia Jatim di Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Kholim, Pacet, Mojokerto. Mari kita simak liputannya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Hudiono, mewakili Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa hadir dalam acara rapat kerja wilayah atau Rakerwil Media Online Independen Jatim di Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim, Bendungan Jati, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto pada Sabtu, 29 Oktober 2022. Dalam kesempatan tersebut, Hudiono menyampaikan pesan Gubernur Khofifah yang berisi harapan agar media online ikut berperan dalam menyuarakan jargon optimis Jatim Bangkit. Pesan ini disampaikan kepada ratusan peserta Rakerwil Mio Indonesia Jatim. Terima kasih, pondok pesantren sudah juga menjadi tempat pemberdayaan untuk kemitraan dengan media. Oleh karena itu, harapan Ibu Gubernur kepada hadirin semuanya sesuai dengan tagline-nya optimis Jatim Bangkit. Karena itu beliau berharap dengan optimis ini semua kemitraan media menjaga optimis ini Jatim Bangkit. Rakerwil ini juga dihadiri oleh pembina PW Mio Indonesia Jatim, Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim MAG, dan Sekjen PP Mio Indonesia Frans X Watu, perwakilan Bakesbang Provinsi Jawa Timur, serta Forkopimcam Pacet, Mojokerto. Dari Mojokerto, Pono Yanu melaporkan. Adakah merah putih di dadamu? Ada. Adakah Pancasila di dadamu? Ada. Adakah Bhinneka Tunggal Ika di dadamu? Ada. Mana dia? Ini dia. Mana dia? Ini dia. Kita beralih ke info agama. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap gravitasi sholawat yang digelar Pemprov Jatim dalam rangka memperingati hari jadi ke-77 Provinsi Jawa Timur bisa memberikan keselamatan dunia akhirat untuk masyarakat Jatim. Hal itu ia sampaikan pada kegiatan Jawa Timur Bersolawat yang diisi oleh Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf yang dihadiri ribuan masyarakat di Stadion Merdeka, Kabupaten Jombang pada Senin 31 Oktober 2022 malam. Kegiatan yang serupa juga digelarkan di Kota Pasuruan. Berikut liputan selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap gravitasi sholawat yang digelar di Jombang dan Kota Pasuruan dalam rangka memperingati hari jadi ke-77 Provinsi Jawa Timur bisa memberikan keselamatan untuk masyarakat. Jawa Timur Bersolawat diisi Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf ini dihadiri puluhan ribu masyarakat. Menurut Gubernur Khofifah, HUT Pemprov sengaja tidak menggelar pesta rakyat dan rangkaiannya diganti dengan Jatim Bersolawat yang digelar di Jombang dan Kota Pasuruan. Jawa Timur Bersolawat ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kebersamaan, persatuan, dan kesatuan seluruh umat Islam. Ia berharap dengan bersolawat, maka umat menjadi tenang dan hati gembira, sekaligus mendapatkan syafaat Rasulullah SAW.
Dari Jombang, Jawa Timur, Muhajir Rafli melaporkan. Beralih ke info pariwisata, Sobat Jatim, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bekerja sama dengan pemerintahan Kabupaten Trenggalek menggelar Festival Dewi Cemara dan Pekan Kebudayaan Daerah tahun 2022. Pekan Kebudayaan Daerah tahun 2022 yang diadakan selama 2 hari, yakni tanggal 2 dan 3 November 2022, di Anjungan Cerdas Tugu Trenggalek ini mengambil tema penguatan warisan tak benda Jawa Timur. Berikut liputan selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan pemerintahan Kabupaten Trenggalek menggelar Festival Dewi Cemara dan Pekan Kebudayaan Daerah tahun 2022. Pekan Kebudayaan Daerah tahun 2022 ini diadakan selama 2 hari, yakni pada hari Rabu 2 November 2022 dan hari Kamis 3 November 2022 di Anjungan Cerdas Tugu Trenggalek dengan mengambil tema penguatan warisan tak benda Jawa Timur. Istilah Dewi Cemara pada Festival Dewi Cemara ini adalah akronim dari Desa Wisata Cerdas Mandiri Sejahtera. Acara ini dihadiri oleh Asisten Pemerintahan Kesra Sekda Provinsi Jawa Timur, Beni Sampirwanto, mewakili Gubernur Jawa Timur, Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek Edi Supriyanto, yang juga mewakili Bupati Trenggalek, Forkopimda Kabupaten Trenggalek, serta Kepala Disbudpar seluruh Kabupaten dan Kota Jawa Timur. Bicara tentang pariwisata, Bapak dan Ibu sekalian, saya pikir kita sudah tahu lah, Jawa Timur ini memiliki beragam daya tarik wisata, mulai wisata alam, kita punya gunung, kita punya macam-macam, sungai, gua, dan sebagainya. Kita memiliki yang tangible itu yang tersentuh, atau kalau diterjemahkan yang benda. Kemudian yang intangible, yang tidak tersentuh atau bukan benda. Kepala Disbudpar Provinsi Jawa Timur Sinarto menyampaikan pada kesempatan ini selain Festival Dewi Cemara, Disbudpar Provinsi Jawa Timur juga menggelar Pekan Kebudayaan Daerah tahun 2022. Lebih lanjut dikatakan Sinarto, tahun ini tema tinjau adalah menggelar budaya warisan tak benda berjumlah lebih dari ratusan yang berasal dari Jawa Timur. Budaya warisan tak benda ini telah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. Selain itu, Sinarto menambahkan, dalam acara ini juga digelar pameran ekonomi kreatif yang terdapat 30 stand pameran. Sinarto berharap nantinya desa wisata tetap maju, kebudayaan terus dilakukan pergerakan agar tetap lestari, dan ekonomi kreatif terus dikerjakan agar kekuatan ekonomi di Jawa Timur bisa diwujudkan. Dari Trenggalek, Vivin Audi melaporkan. Beralih ke info kesehatan, Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus mengupayakan pemberian layanan kesehatan masyarakat di kepulauan di Jatim. Antara lain dengan menerjunkan tim nakes yang dilepas langsung pada Rabu 2 November 2022 di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Melalui program prioritas ini, tim nakes memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumeneb, Pulau Madura. Berikut kita simak liputannya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melepas 91 orang yang tergabung dalam tim pelayanan kesehatan atau Yankes bergerak untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumeneb, Kamis 3 November 2022 dini hari. Gubernur Khofifah mengatakan, kehadiran tim Yankes bergerak menuju Pulau Kangean akan memberikan harapan lebih luas demi terciptanya dukungan pemenuhan layanan kesehatan untuk masyarakat di sana. Saat ini, terdapat 14 rumah sakit dalam koordinasi Pemprov Jatim yang siap memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Jatim termasuk wilayah kepulauan. Tugas-tugas saya lihat cukup banyak, cukup beragam, maka
pola-pola yang bersifat kolaboratif yang sekarang dikomandani oleh Kepala Dinas Kesehatan. Saya berharap bahwa format-format ini akan terus ditumbuh kembangkan. Seluruh jajaran direktur dan wakil direktur rumah sakit yang ada dalam koordinasi Pemprov Jawa Timur, saya juga menyampaikan terima kasih karena pada dasarnya 14 rumah sakit dalam koordinasi Pemprov Jawa Timur, jikalau semua dibangun kolaborasi dan sinergi secara lebih kuat, maka layanan kesehatan kita juga insya Allah lebih luas dan lebih kualitatif. Lebih jauh, Gubernur Jatim menguraikan berdasarkan data hasil koordinasi dengan Dinkes Kabupaten Sumeneb, terdapat 428 masyarakat yang saat ini akan diberikan layanan atau tindakan medis. Dengan rincian yaitu, untuk kesehatan mata sebanyak 204 kasus, tindakan bedah 127 kasus, kesehatan THT 39 kasus, kesehatan kandungan 33 kasus, hingga kesehatan gigi sebanyak 23 kasus. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, pandemi COVID-19 masih ada. Kami memastikan selalu agar Anda senantiasa tetap menggunakan masker. Bagi Anda yang belum melaksanakan vaksinasi dosis ketiga, kami mohon untuk segera melakukan vaksinasi booster. Demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Prestalia Dwi beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam optimis, Jatim bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.